Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 yang semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Yang kemarin kita masih berkenalan ya sedikit-sedikit tentang AKM, dan AKM ini insya Allah sebenarnya tidak lebih susah daripada ujian nasional. Malah lebih susah UN. Karena kalau UN itu kan ya diukur kontennya, pemahaman kamu terhadap isi dari materi. Misalnya X kuadrat plus 5XY plus 10 kalau difaktorkan jadi berapa, ini gitu. Kalau AKM kan nggak seperti itu, dia lebih ke penalaran pemahaman seorang terhadap isi bacaan, implikasi dari sehari-hari. Nah, di sini ini karena ini literasi ya, di sini ada bacaan bahasa Indonesia. Nah, di sini disajikan tentang teks yang biasa ada di ujian nasional. Nah, biasanya teks seperti ini. Langsung ke pertanyaannya aja. Bukti latar suasana riuh dari kutipan cerita tersebut adalah, jadi di sini antum disuruh men, eh, mencari isi kontennya. Tadi saya udah bilang sebagian besar soal ujian nasional itu mengarah kepada isi teksnya, konten dari teksnya. Nah, di sini kamu disuruh untuk melihat mana latar atau setting suasananya. Nah, aku dan Sally mengayunkan tangan ke depan, membuat petir biru. Retakan itu memanjang. Butuh waktu 4 kali pukulan hingga tiang itu roboh. Berdebar menimpa sebelahnya. Aku dan Sally berdebam menimpa setelahnya. Aku dan Sally segera melompat mundur, menghindar dari guguran kristal. 5 menit kemudian, 5 menit kemudian, dengan napas tersengal kami berhasil menyingkirkan 3 tiang kristal. Sally mengangkat patahan tiang dengan kemampuan kinetiknya, melemparkannya jauh-jauh. Mulut lorong semakin terlihat. Masih ada 3 tiang kristal lagi yang harus dihancurkan agar kapsul perak kami bisa melintasinya. Suasana riuh dalam kutipan cerita tersebut yang mana? Yang jelas di situ ada adalah suasana riuh yang mana? Kira-kira aja. Suasana riuhnya ada di paragraf atau nomor 3 dan nomor 4. Kok bisa tuh? Di sini emang tidak disebutkan secara gamblang ya, karena ini SMA ya. Tidak kayak SMA, tidak kayak SMP. Nah, tiang itu roboh berdebam menimpa sebelahnya. Kalau roboh pasti kan riuh suasananya. Melompat mundur menghindar dari guguran kristal. Kristal yang berguguran. Nah, berarti dia akan menimbulkan kekacauan, keriuhan. Berarti itu nomor 3 dan 4. Nah, dalam ujian nasional, wacana yang disajikan itu pendek dan tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Jadi, cuman dilihat eh, per kalimatnya aja, tidak memahami bacaan secara utuh. Kompetensi yang diukur sudah sampai level interpretasi pemahaman, namun belum sampai level mengevaluasi akurasi kualitas wacana. Nah, terus yang KM seperti apa? Nah, apa ini sampai ini break dulu sebentar, sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lihat contoh soal AKM ya. Ini contoh soal AKM yang diberikan oleh Kemendikbud. Masya Allah, banyak sekali. Contoh soal AKM. Ketika aku masih di SMP, ini kamu kelihatan nggak ya? Kelihatan ya soalnya. Gini aja.
Ketika aku masih di SMP, aku melihat seorang anak dari sekolahku berjalan pulang membawa semua buku-bukunya. Terus dia tanya nih, dalam dirinya, mengapa ada orang yang bawa pulang semua bukunya padahal besok libur akhir pekan? Ngapain juga dia pasti benar-benar bodoh, ungkapnya dalam hati. Saat sedang berpikir begitu, aku melihat sekelompok anak berlari ke arahnya. Mereka berlari ke arahnya, menjatuhkan semua buku dari tangannya dan menjegalnya hingga jatuh. Kacamatanya terbang dan mendarat sekitar 3 meter darinya. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, dan hatiku menyuruhku menghampirinya. Aku melihat air matanya saat aku menyerahkan kacamatanya. Jadi ceritanya dia mengambil kacamatanya dan diserahkan. Orang-orang itu kurang ajar. Mereka harus mendapatkan pelajaran, kataku kepadanya. Dia menatapku dengan senyum penuh rasa terima kasih dan berkata, "Hai, terima kasih." Kemudian dia menatapku dan melanjutkan, "Aku akan menceritakan sebuah kisah." Aku melihat temanku seolah tak percaya saat dia menceritakan kisah hari pertama kami bertemu. Nah, karena depresi mengalami perundungan, ya pembulian ya di sini. Yang nama perundungan itu ada pembulian. Dari teman-temannya, dia merencanakan untuk berhenti sekolah pada hari itu. Itulah kenapa dia membawa buku-bukunya. Nah, dia bercerita tentang bagaimana dia membawa semua perlengkapan sekolahnya agar ibunya tidak harus melakukannya nanti. Nah, dia ingin bawa sendiri maksudnya ini ya. Dia menatapku dengan tajam dan memberiku sedikit senyum. Syukurlah aku diselamatkan. Temanku menyelamatkanku dari melakukan hal yang tak terucapkan. Semua hadirin memperhatikan saat temanku yang cerdas dan populer ini menceritakan momen terlemahnya. Contoh pertanyaan. Duh, ada. Contoh pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan yang kalian harus memahami teks secara keseluruhan. Ini pertanyaan AKM itu seperti ini. Bayangkan apa yang akan terjadi jika sosok aku dalam teks tersebut memutuskan untuk membiarkan perilaku sekelompok pada anak Kiki. Nah, tadi berarti orang yang membawa buku tadi namanya Kiki. Apa yang akan terjadi jika aku, ya si tokoh aku tadi tidak menolong Kiki? Nah, manakah yang pertanyaan yang sesuai dengan kondisi ini? Yang pertama, dia tidak akan berteman dengan Kiki. Yang kedua, Kiki tidak akan menjadi siswa terbaik. Yang ketiga, Kiki akan memiliki banyak teman. Yang keempat, dia tidak harus berurusan dengan perundung. Yang kelima, Kiki tidak akan diwisuda. Mana? Yang pertanyaan berikut yang sesuai dengan kondisi ini. Jika dia tidak menolong Kiki. Nah, jika dia tidak menolong Kiki, berarti dia tidak akan dekat dengan Kiki. Jadi ceritanya nanti adalah, cerita dari sini dimaksudkan adalah dia setelah mengetahui apa yang dialami oleh Kiki, dia menjadi teman dengan Kiki. Sebelumnya dia itu acuh tak acuh dengan Kiki. Dia melihat, wih, orang tersebut membawa banyak buku di akhir pekan. Apa dia orang yang bodoh? Berarti dia itu bukan orang yang berteman dengan Kiki. Sebelumnya dia hanya sebatas tahu saja. Jadi jawaban yang benar adalah dia tidak akan berteman dengan Kiki. Nah, ini pertanyaan contoh AKM karena pada awalnya di awal paragraf tadi dia mengapa ada orang bawa pulang semua bukunya padahal besok libur akhir pekan? Dia pasti benar-benar bodoh. Itu adalah clue yang diberikan oleh teks tersebut bahwasanya si tokoh aku ini bukan teman dekat dari Kiki. Karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada Kiki. Apa sebenarnya yang terjadi atau alasan dibalik Kiki membawa semua pulang buku-bukunya. Nah, di paragraf terakhir menandakan bahwasanya Kiki ini dia tidak jadi putus sekolah.
Semua hadirin memperhatikan saat temanku yang cerdas dan populer ini menceritakan momen terlemahnya. Berarti semua hadirin maksud di situ adalah ketika Kiki lulus dan diwisuda. Dia diberikan eh, standing ovation ya. Dia diberikan kehormatan untuk menyampaikan kesan pesannya. Nah, dan seperti ini biasanya diberikan kepada siswa-siswa yang berprestasi atau yang komplot. Nah, berarti dia Kiki ini satu. Kesimpulannya adalah satu, Kiki dan tokoh aku awalnya tidak teman dekat. Yang kedua, kemudian ada kejadian tersebut, tokoh aku menolong Kiki dan mengetahui apa yang terjadi pada Kiki. Yang ketiga, karena dia berteman dengan tokoh aku, maka orang-orang tidak jadi menakali Kiki. Dan yang keempat, Kiki melanjutkan sekolahnya. Yang kelima, Kiki berhasil diwisuda dan menceritakan momen yang terlemah yang berkesan bagi dia selama di sekolah. Yang keenam, Kiki menjadi siswa yang terbaik. Nah, saya kira ini cukup ya. Suatu dua soal ini cuma pengenalan dulu ya. Nanti kita bahasnya di buku yang sudah antum bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.